Selamat siang. Review bolam H4 GL3 ya. Apa itu GL3? Juragan lampu 3 warna. H4 GL3 ya, 3 warna. Ini bohlam berwarna yang paling terang. Saat ini teknologi sudah double cooper ya, pendinginannya jadi lebih mantap. Seperti saya bilang, ini untuk Kijang Innova ya. Review untuk Kijang Innova. Jadi satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Saya ulang-ulang terus, watt dan lux harus gede. Wattnya levelnya cuma di 30 watt ya. Bohlam standar halogen 55, jadi ini 30 watt, jadi sebenarnya sudah hemat dayanya. Tapi maksud dari watt dan luxnya gede, harus sesuai gitu ya dengan apa yang ditulis. Memang ini kardusnya cuma kardus abal-abal begini ya, kardusnya tidak mewah ya. Jadi banyak bohlam di pasaran wattnya ditulis segede-gedenya, tapi pada kenyataannya wattnya cuma 20 watt, 18 watt, 19 watt, tapi ditulisnya 50 watt, 60 watt. Jadi maksud watt dan luxnya harus gede dan jujur ya. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt. Nah, bagaimana cara mengukur watt? Ya Anda ukur menggunakan alat namanya wattmeter. Ya, wattnya harus gede dan luxnya juga harus gede. Jadi watt dayanya 30 watt, luxnya berapa? Kita harus ukur luxnya dengan menggunakan alat yang namanya luxmeter, like meter ya. Jadi wattnya gede, luxnya juga harus gede. Jangan sampai wattnya gede tapi luxnya kecil ya. Seperti bohlam C6, wattnya gede, luxnya kecil ya. Syarat kedua, udah watt dan luxnya gede, harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jangan mengukur juga di awal, hanya di awal, hanya mengukur 1 menit. Anda ukur setengah jam kemudian harus tetap segitu, tidak boleh ngedrop. Banyak LED yang diukur awalnya terang, wattnya gede awalnya, tapi 10 menit kemudian nyala dia ngedrop ya. Ada LED yang dibikin seperti itu, jadi buat awalnya doang ya. Syarat ketiga adalah adjustable, bohlam ini bisa di-adjust ya. Kenapa perlu adjustable? Ya pokoknya intinya penting untuk menghilangkan bayangan gelap, untuk mencari cut off ya, adjustable. Keempat, serviceable, bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Semua tipe-tipe bohlam yang menggunakan chip ini rusak buang ya. Yang bisa diservis hanya Cree karena spare partnya ada. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu gede. Tipe ini memang bayangan gelapnya agak gede karena dia terhalang oleh batang ini ya. Karena chipnya chip PP, bukan chip yang ada lensanya ya. Keenam, tidak storing, bohlam ini tidak storing, dijamin tidak storing ya. Ketujuh, soal pendinginan, pendinginannya ini bagus. Heatsinknya gede ya, tebel, kipasnya segini, ini heatsinknya ya. Makin ini gede, diameternya makin gede makin bagus ya. Intinya seperti itu. Apa bedanya ini dengan Cree, JL Cree? Saya lebih rekomendasikan kalau untuk headlamp sebenarnya Anda pakai JL Cree. Kenapa? Karena itu lebih heavy duty. Untuk bohlam 3 warna sebenarnya bagus di fog lamp kalau menurut saya ya. Tapi nggak ada masalah juga, Anda bisa beli di headlamp. Kalau Anda beli di headlamp, biasanya mobil yang tidak ada fog lampnya. Misalnya Anda beli Avanza tipe E atau beli Kijang Innova tipe J ya, kan tidak ada tuh, tidak ada fog lamp ya. Cukup di headlamp saja. Jadi headlampnya 3 warna ya. 3 warna, jadi hujan, kabut bisa tembus ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Anda matikan, nyalakan lagi switch lampu, tunggu jeda 2 detik, 1-2 detik. Jadi saat ini warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan 1-2 detik saklar lampunya, kemudian nyalakan lagi ya, seperti itu. Dia mempunyai 1 buah siklus, putih, putih, kuning, kuning. Jadi kalau Anda pertama kali Anda nyalakan lampunya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi saklarnya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna putih. Jadi 1 siklus, putih, putih, kuning, kuning. Putih, putih, kuning, kuning. Siklusnya seperti itu. Masing-masing bohlam mempunyai siklus sendiri ya, sama
putih, putih kuning, kuning. Bolam ini juga sama, siklusnya putih, putih kuning, kuning, ya. Bagaimana cara pakainya? Kita harus benar cara pakainya. Kalau benar tidak ada yang namanya error, ya. Bagaimana cara pakainya untuk bolam tipe H4 ini? Anda mau mengganti warna, Anda matikan switch lampu Anda nyalakan lagi, tunggu 1-2 detik. Jadi Anda mau ganti warna nih, Anda matikan saklar lampunya, 1-2 detik kemudian Anda nyalakan lagi. Anda mau ganti lagi warnanya, Anda matikan saklar lampunya, 1-2 detik lagi, tunggu, Anda nyalakan. Jadi ada jeda, kasih dia jeda, ya, untuk mengubah warna. Warna yang bisa berubah adalah hanya di lampu dekat, ya. Contohnya seperti ini. Ini warna putih untuk lampu dekatnya, ini warna putih kuning untuk lampu dekatnya, ini warna kuningnya untuk lampu dekat. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tidak bisa. Ini lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauhnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya itu adalah yang bagian depan. Lampu dekatnya ini ada payungnya, ada cut off-nya. Cut off-nya ini sesuai seperti dari halogen, ya. Jadi saya berharap cut off-nya ini bagus. Anda lihat bolam Philips, banyak orang beli bolam Philips terkenal di cut off bagus. Kenapa? Karena Philips cut off-nya seperti ini, berbentuk mangkok. Anda lihat halogen Anda di mobil, ya, bawaan. Mangkoknya, ini mangkoknya sama seperti halogen, ya, bukan berupa aluminium dari bodi, ya, tapi ini bisa dilepas, ya. Saya bisa kalibrasi, ya. Jadi barang sebelum dikirim saya setting dulu, saya kalibrasi dulu, ya. Dia ada 2 buah chip untuk lampu dekat karena bisa berubah warna, ada chip putih dan chip kuning. Chip putih posisinya di bawah, jadi cut off akan lebih bagus dibandingkan chip kuning. Itu wajar, kenapa? Karena warna putih dipakai pada saat Anda jalanan biasa, tentu harus cut off bagus. Sedangkan warna kuning dipakai pada saat hujan atau Anda ketemu kabut, tentu Anda butuh pandangan yang ekstra, makanya dia glare saja ke depan. Jadi ini sudah sesuai spesifikasi, sudah sesuai aturan pakai. Tetapi jika Anda tinggal di daerah dataran tinggi yang setiap hari Anda pulang ketemu kabut, Anda mau kuningnya cut off-nya lebih bagus, bisa. Tinggal dibalik, bro. Ini dibuka, ya, bautnya sudah terbuka. Lepas bautnya. Ini kan posisinya begini, ya. Ya, lihat. Nah, dia kan ada chip putih, ada chip kuning. Aslinya begini. Nah, Anda tinggal balik posisi ininya begini. Terus kencangin. Jadi chip kuning ini akan di bawah, chip putih akan di atas. Jadi chip putihnya cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip kuningnya cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan chip putihnya. Jadi ini sangat enak, ya, adjustable sekali cut off-nya. Dan barang sebelum dikirim tadi cut off itu akan kita buang sedikit, supaya outputnya lebih terbuka. Ya, karena ini terlalu menghalangi menurut saya. Dan kita akan setting ininya horizontal, bro, payungnya, ya. Kenapa harus horizontal? Karena ada hubungan dengan bayangan gelap dan ada hubungan dengan cut off, ya. Syarat bolam bagus ketiga adalah ini harus adjustable. Syarat kelima adalah bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Tipe ini kan besar dan gelap, tetapi karena bolam ini bisa adjustable, jadi bisa tercover. Tercover itu dalam arti begini, ya. Nih, saya ambilin reflektor. Saya buktikan dulu bayangan gelapnya ini memang besar dan dan gelap, ya. Besar, bro, bayangan gelapnya tuh. Anda lihat, ya, gelap, ya. Besar, ya, maksudnya, ya, batangnya besar. Karena kenapa? Chipnya mendem, tapi nggak masalah, ya. Ini bisa di cover. Jadi bisa di cover kelemahannya dia karena dia adjustable, ya. Karena adjustable, jadi bayangan gelap itu kan karena batangnya. Nah, jangan lupa kalau Anda mau masang ininya dulu. Pasang ininya dulu di sini, kaki tiganya pasin, baru pasang kelipannya, ya. Selesai, bolam ini dipasang. Jadi kenapa tadi bisa ada bayangan gelap di depan tembok itu yang gelap? Karena di depan sini sinarnya ke situ, ya, mencerminkan bayangan gelap ini. Nah, bayangan gelap ini, ya, kalau dipasang di headlamp, ya, batang ini nih,
batang ini kan tadi kan gelap, arah ke sinar ke sininya gelap, sedangkan ke sampingnya terang. Nah, bayangan gelap ini yang batang ini yang terang ini tidak diposisikan di jam 12. Jadi dipasangnya ini bukan begini. Kalau ini dipasang begini, ini rugi. Di sini akan ketemu gelap, sedangkan reflektor bagian atas ini bagian paling penting. Bagian paling penting yang membuat output padat. Nah, makanya kenapa saya bilang selalu LED Pak arahin jam 11, jam 12. Gini, bukan berarti jam 11 juga, bukan berarti juga jam 12 juga. Tapi kadang-kadang ada saya bilang 11.30, 11.45. Untuk kiri dan kanan itu berbeda settingannya sebenarnya. Ya. Ada yang 11.45, ada yang 11.30, ada yang jam 11, kanan dengan kiri berbeda. Ya. Jadi bayangan gelap tidak langsung jatuh tepat ke tengah ini. Kenapa? Kalau tepat ke tengah ini itu rugi. Karena reflektor bagian atas itu adalah sebagai pemantul sinar supaya outputnya padat di jalan. Makanya reflektor bagian atas kalau Anda lihat, kalau meleleh pasti di atas, bukan meleleh di samping atau di kiri atau di kanan. Untuk Anda yang memakai bolam watt gede atau memakai HID, meleleh di atas. Supaya tidak terima bayangan gelap, reflektor atas, karena reflektor bagian paling penting sebagai pemantul sinar ke jalan yang paling padat. Jadi makanya ini kenapa kita geser ke sini, supaya bayangan gelapnya kena agak di samping seperti itu ya. Nah, ini kita praktekin, kita lihat bayangan gelapnya ya. Kelihatan di kamera ini ada bayangan gelap nih ya, ada bayangan gelap. Jadi bayangan gelap itu tidak kita pasang begini. Kalau Anda pasang begini rugi, di cut off dengan rugi di bayangan gelap ketemu di center. Tapi kita putar sedikit. Nah, supaya bayangan gelapnya tidak di bagian yang krusial ya, seperti itu. Makanya ada namanya proses kalibrasi ya. Payungnya pun akan kita kalibrasi supaya horizontal ya. Jadi makanya barang yang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Jadi saya berharap nanti Anda barang sampai Anda pasang ya. Bohlam H4 ini tidak ada setting maju mundur. Kenapa? Karena ada dua fokus, jadi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyeting maju mundurnya ya. Kenapa? Karena ribet bro, orang awam nggak bakal bisa ya, harus dikerjakan oleh orang yang profesional. Anda hanya perlu menyeting putarannya ini, maju mundurnya ini tidak usah, kita bikinkan fix ya. Fix ini karena saya patokannya berdasarkan ini, ketinggian dari dasar ini ke sini ya. Nah, nanti kita ukur pakai sigmat seberapa, misalnya kalau terlalu banyak atau terlalu kurang akan kita gerus ininya, atau akan kita naikkan level dudukannya ya. Pokoknya Anda tinggal terima beres. Jadi kalibrasi itu Anda nggak perlu pusing, pokoknya tinggal pasang saja barang sampai. Anda nggak mengerti pasangnya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya, gratis ya. Anda udah beli, Anda mau minta panduan pemasangan, silakan WhatsApp, gratis. Saya perlu tekankan cara pakai ya. Mau mengganti warna adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Tunggu jeda 1-2 detik baru dinyalakan. Waktu high beam pun begitu. High beam maksimal 1 detik 2 kali lah. Jangan high beam secara kasar. Jika kasar, drivernya akan membaca ada error input kelistrikan. Makanya dia akan mati. Dia akan shut off. Setelah dia mati, Anda matikan, tunggu beberapa saat, nyalakan lagi, dia akan normal. Jadi dia ada memori. Jadi kalau error dia akan shutdown ya. Nah, seperti tadi saya awal bilang, ini cara nyalanya adalah putih, putih, kuning, kuning. Sama, ini juga putih, putih, kuning, kuning. Misalnya kalau terjadi error, Anda mematikannya terlalu cepat. Jadi yang sebelah sini sudah berubah warna menjadi warna putih. Yang sebelah sini misalnya awal pertama kali nyala adalah warna putih dua-duanya. Anda mau ubah modenya, Anda matikan terus Anda nyalakan lagi terlalu cepat, misalnya yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Ternyata yang ini belum berubah, masih warna putih. Apa yang Anda lakukan supaya warna itu sama? Kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, tentu dia tidak bakal sama. Yang ini sudah menjadi putih, awalnya tadi udah putih kuning, dia akan berubah menjadi warna kuning. Karena ini awalnya masih putih tadi, dia akan berubah menjadi putih kuning. Jadi tidak bakal ketemu. Jadi kalau Anda matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi, dia tidak bakal ketemu. Karena masing-masing mempunyai satu buah siklus. Ini putih, putih kuning, kuning. Ini juga putih, putih kuning, kuning. Jadi kalau terjadi error begitu, kalau Anda matikan, nyalakan, akan saling kejar-kejaran warnanya. Tidak bakal sama. Jadi kalau terjadi error seperti itu,
warnanya tidak sama, yang benar adalah Anda matikan saklar lampunya, reset selama 2 menit, tunggu, baru Anda nyalakan, baru Anda ganti modenya. Itu akan normal. Ya, seperti itu cara pakainya. Kenapa bisa terjadi error? Karena Anda matikan nyalakannya terlalu cepat. Jadi harus ada jeda 2 detik. Ya, Anda mau ganti warna, matikan saklar lampunya 2 detik, tunggu, baru dinyalakan. Ya, seperti itu. Jadi ada jeda. Tunggulah dia kasih jeda. Jangan secara brutal atau secara terlalu cepat, karena di dalam ada memori. Memorinya disimpan oleh kapasitor atau induktor. Jadi masih ada arus sisa yang belum discharge. Seperti itu ya. Cara pakainya sebenarnya santai saja, nggak usah terlalu banyak pikiran. Bolam ini bukan bolam abal-abal. Bolam ini high quality, tapi saya harus ajarkan cara pakai supaya Anda tidak menerima atau tidak ada keluhan soal error ya, seperti itu. Bolam ini merupakan bolam paling terang 3 warna saat ini tahun 2021 ya. Saya belum menemukan yang lebih terang. Soal pendinginan ya, syarat ketujuh bolam ini bagus ya. Jangan lupa kalau Anda masang dulu ininya, klipin, pasang karet ya. Pendinginan bolam ini bagus dan memang perlu diperhatikan ya, karetnya tidak perlu sobek-menyobek. Jadi karet bener-bener PNP bawaan pabrik ya, tanpa perlu diutak-atik karetnya. Anda pasang ininya dulu ya, udah masuk ya. Nah, Anda lihat heatsink ini masih nongol banyak ya di sini. Jadi untuk pendinginan bagus. Kenapa saya bilang pendinginan harus ada heatsinknya? Karena kipas ini anginnya meniup, dia akan keluar di celah-celah sini untuk membuang panas ya. Banyak LED yang tanpa heatsink ini, tanpa sirip. Jadi kalau dipasang begini posisi karet, si kipas berputar, anginnya tidak bakal keluar karena buntu. Karena tidak ada sirip-sirip, tidak ada sirip-sirip tinggi ini nih. Paling hanya segini pendek. Nah, pendek itu ketelen oleh karet. Jadi istilahnya angin meniup, buntu. Itu namanya Anda membunuh LED secara pelan-pelan. Karena tidak ada angin yang terbuang. Nah, kalau begini, angin meniup, dia akan keluar melalui celah-celah ini. Ya, banyak LED yang ininya pendek. Kalau pendek ya itu ketutupan, jadi artinya angin tidak meniup. Jadi sama aja dengan Anda membunuh itu LED secara perlahan ya. Jadi makanya penting syarat ketujuh, Anda harus cari bohlam LED yang ada heatsinknya, ada heatsink sebagai pendinginan ya. Kenapa perlu pendinginan? LED itu musuhnya panas bro. Panas bro, ini LED panas bro, saya akui ini LED panas ya. Jadi nggak usah berkomentar atau nggak usah komplain, Pak kok LED-nya panas banget. LED ini panas, tapi tidak bakal merusak reflektor Anda. Kenapa? Karena panasnya dari LED ini tidak dipancarkan, tidak dirambatkan. Beda dengan halogen. LED panasnya halogen akan dirambatkan. Contohnya Anda lihat tukang KFC di pinggir jalan, ayam sudah digoreng, taruh di etalase dia, di atasnya dikasih lampu supaya ayam itu tetap panas, supaya tetap garing. Kalau Anda ganti lampu LED lampu pemanas itu menjadi lampu LED, ayam itu nggak bakal panas dan bakal melempem, tidak garing ya. Makanya kenapa tukang ayam semua pasti kasih itu lampu supaya panasnya dari lampu ini bisa ke ayam. Kalau Anda ganti lampu LED, si LED-nya mah panas di sini tapi tidak bisa dirambatkan, seperti itu ya. Jadi makanya panasnya LED itu di body, di badannya dia. Makanya di badannya dia butuh pendinginan ya, seperti itu. Cara pakai lebih baik kalau macet matikan. Saran saya seperti itu, macet matikan. Kenapa? Karena ruangan mesin panas. Makin panas ruangan mesin, makin merugikan Anda. LED-nya makin lifetime-nya makin pendek. Kenapa? Karena si LED ini jalan, ada kipas. Kipas angin itu kan tujuannya buat mendinginkan dia. Sedangkan ruangan mesin Anda panas, jadi yang ditiup adalah angin panas. Itu ya. Jadi makanya syarat ketujuh bagus ini, LED bagus itu penting, harus cari LED yang ada heatsink. Ya, kalau tidak ada heatsinknya atau heatsinknya kecil, merugikan Anda, seperti itu ya.
common ground, common positif soal ini bisa ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Saya belum pernah dapat laporan bahwa lampu ini dipasang di mobilnya indikator high beam tidak nyala, belum pernah. Jadi so far so good ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, drivernya common ground, common positif bisa. Nah, bisa ya. Pemasangan tinggal PNP juga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lampu jauh tetap adalah warna putih, yang bisa berubah warna adalah low beam ya. Habis ini akan kita kalibrasi dulu sebelum dikirim ya. Ini untuk Kijang Innova akan kita papas, ada yang bagian dipapas dan akan kita ukur tinggi rendahnya berapa ya. Jadi pemasangan barang sampai tinggal pasang saja di mobil ya. Saya rasa cukup reviewnya. Ini H4 GL3, review H4 GL3 ya. GL itu artinya juragan lampu, 3 itu artinya kode untuk 3 warna. Saya mempunyai tipe H4, H7, H7, H1, HB3, HB4, H11, H8, H9, lengkap ya, kita punya 3 warna ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.